Karena waktu kecil, dari umur 7 tahun aku tuh bikin album Minang. Di Sumatera Barat, di Padang. Karena waktu masih tinggal di sana, Mas. Jadi tuh ada 12 album Minang yang tadinya aku tuh cuma tahu 2 lagu dangdut tok. Waktu ikut KDI, nggak tahu lagi lagu lain. 2015. Aku inget Pelaminan Kelabu sama Jandaku, udah tok. Gak ada lagi yang lain. Ya nggak mungkin bawain lagu-lagu top 40 dangdut kan untuk kompetisi. Kita sambut Mas Yogi dengan lagu Jandaku. Hancur hatiku berderai-derai, cinta denai tak sampai. Maminang adia ka pelaminan padi, rasa disai sambilu, cinta kita tak bertemu dan dihalang derestu. Dah gitu. Halo Sobat WK, kembali bersama Podcast Kinari bersama saya Kintoko. Teman saya Mas Ari lagi teler. Mas Ari lagi isolasi mandiri di rumah. Jadi sekarang saya ketemu Mas Yogi Nandes sendiri. Ini ada Mas Yogi Nandes. Buka masker ya, biar enak. Kita kan udah dicolok. Silakan Mas Yogi Nandes, perkenalkan siapa diri Anda. Hai semua para penonton podcast Kinari, kenalin aku Yogi Nandes. Aku adalah seorang penyanyi, TV host juga. Terus ya apa ya? Tapi kalau dibilang TV host untuk sekarang sih memang tidak terlalu aktif kayak dulu ya Mas. Sekarang lagi fokus nyanyi. Okay. Emang dasarnya penyanyi sebenarnya. Cuma kalau TV host kan memang semacam dari manajemen tuh kayak mengeksplor anak-anak lah. Punya kemampuan apa lagi yang lain ya kayak gitu. Tapi sekarang nyanyi. Jadi nggak host dulu apa nyanyi dulu? Nyanyi dulu. Yeah. Sempet nyanyi dulu. Yeah. Dapet tawaran nge-host. Yes. Terakhir apa itu berarti programnya? Program terakhir itu bawain program musik di salah satu stasiun TV. Sebelumnya program sport juga. Gitu. Enak mana nih Mas Yogi nih? Antara nyanyi sama nyanyi lah. nyanyi ya? Iyalah, nyanyi. Tetap enak nyanyi ya? Cepet Mas. Cepet dapat duitnya. Cepet. Mas Yogi, barangkali boleh cerita nih sekarang. Saya dengar kemarin habis rilis single baru. Ya. Judulnya Tak Halang Restu. Jadi Minang banget nih ceritanya nih judulnya. Boleh cerita Mas Yogi, prosesnya seperti apa, kenapa lagu ini yang dipilih? Mungkin kenapa lagu Minang dulu kali kita bahas ya. Bahkan di single-single sebelumnya itu aku bikinnya pop Melayu, kemudian pop pure yang benar-benar pop ballad, kemudian alhamdulillah sekarang dapat ajakan kerjasama dari Sony Music dan Megah Musik untuk bikin single berbahasa Minang. Pertimbangannya ya karena aku adalah orang Minang gitu loh, asli Bukit Tinggi. Dan pertimbangan lainnya juga jam gadangnya itu ya. Makanan enak sih. Dan pertimbangan lainnya juga tuh kenapa dari pihak label pengen aku untuk bikin lagu Minang lagi, karena mungkin dianggap aku sedikit banyaknya mungkin dianggap sudah punya pasar di sana, di Sumatera Baratnya dulu deh gitu kita ngomongnya. Karena waktu kecil, dari umur 7 tahun aku tuh bikin album Minang. Di Sumatera Barat, di Padang. Karena waktu masih tinggal di sana Mas. Jadi tuh ada 12 album Minang. Ya kalau sekarang tuh kalau aku ngomong di Jakarta, gue punya 12 album Minang. Wih gila, 12 album banyak banget. Di sini kan 12 album itu menuju 12 album ya berapa lama berkarir kan Mas. Kalau daerah itu kan prosesnya cepat, bikin produksi itu cepat. Nah itu makanya bisa dari kecil umur 7 tahun sampai SMA itu bisa 12 album. Kayak gitu. Nah makanya sekarang itu pengen coba. Bentar Mas Yogi, itu semuanya lagu Minang berarti ya? Ada lagu Minang, ada Melayu. Minang dan Melayu? Yes. Oke. Satu album berapa lagu itu? 10 lagu. 10 lagu? Iya. Dari usia 7 tahun paling nggak usia SD kelas 2 ya? SD kelas 2, ya benar. Sampai SMA? 12 album, paling nggak 2 tahun sekali tuh ya? 2 tahun sekali, ada yang 1 tahun sekali ada. 2 tahun sekali. Sekitar itu.
itu saat itu kenapa itu ada tawaran atau memang ada kesempatan untuk rekaman? Justru saya cari jalan dulu mas, karena memang kebetulan dari keluarga seniman, dari keluarga yang banyak mamaku bisa nyanyi, kakek nenekku bisa nyanyi, jadi bisa nyanyi itu dari keluarganya mama. Nah dan mamaku juga seorang vokal coach juga di sana. Nah jadi itu yang namanya jadi dia bisa ngelihat anaknya punya potensi ternyata di situ gitu, dan ikut lomba ya cari jalan mamaku. Nggak cari dipaksa jalan. tapi ya? Tidak dipaksa karena kemauan dari diri sendiri. Oke. Dan ternyata alhamdulillah cari jalan ya ada, maksudnya ada kepercayaan produser sana lah yang untuk memproduksi lagu anak-anak, bukan anak-anak sih, memproduksi penyanyi anak-anak. Karena pada saat itu tahun 2000 itu di Padang itu Sumatera Barat belum ada kepercayaan produser untuk bikin lagu anak-anak. Mau dibikin kayak gimana sih lagu anak-anak? Kalau waktu itu zaman-zamannya Papa T-Bob tuh dulu tuh. Nah, beberapa produser yang kita kunjungi waktu itu ngomongnya, "Yaudah lu ke Jakarta aja deh ke Papa T-Bob." Nggak mungkin. Rujukannya pasti ke mendiang Papa T-Bob ya? Iya, nggak akan mungkin di sini bisa lagu bikin anak-anak, bikin lagu daerah gitu, nggak ada pasarnya. Emang nggak ada waktu itu mas. Dan ternyata ada satu produser yang punya feeling bisa jalan ya, ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu loh mas. Sampai aku berkarir di Sumatera Barat untuk penyanyi lagu-lagu daerah, lagu Minang itu sampai sampai SMA. Sampai SMA? Yes. Dan itu terus-terusan nyanyi sambil nyanyi juga bareng. Lombanya itu sampai usia berapa berarti ikut lomba? Setelah udah rekaman, udah bikin album, enggak pernah lagi. Ya. Udah punya album ngapain ikut lomba gitu ya. Iya emang gitu budayanya. Gitu ya. Ya enggak. Budayanya gitu dulu kalau daripada maksudnya kan udah rekaman ngapain ikut-ikut lomba. Nah, gitu. Dulu budayanya. Ya udah sampai SMA. Itu lagu-lagu ciptaan sendiri atau lagu ciptaan orang lain atau menyanyikan ulang lagu daerah Minang? Ada yang menyanyikan ulang, ada juga yang bikin lagu baru. Jadi kan waktu itu untuk ukuran lagu daerah Sumatera Barat waktu itu memang tidak ada lagu khusus untuk anak-anak. Jadi kita cari lagu orang dewasa yang bisa dibawakan oleh anak-anak yang bertemakan ibu, ayah, cinta kampung halaman ya gitu. Jadi tetap ada kurasinya, tetap dipilih ya lagu. Iya dipilih. Ya? Di antara banyak lagu Minang ya. Dan didukung sama orang tua. Orang tua. Gitu. Sempat Mas Yogi itu sempat saat kecil sempat kursus vokal nggak, atau justru kalau cukup dari mama aja belajar dari mama doang. Sampai di Jakarta aku kan kuliah, memutuskan untuk pindah dari Sumatera Barat ke Jakarta, Bogor sih dulu awal kuliahnya. Terus barulah di situ cari-cari guru-guru vokal sampai gonta-ganti guru vokal, dan kemudian apalagi pas KDI kemarin juga digojlok lagi kan, ikut KDI. Nah, ya paling kalau untuk vokal coach ya dari situ sih mas, udah keluar dulu dari Sumatera Barat. Itu sekalipun kalau orang Sumatera kan memang, terutama orang Padang tuh memang seneng pindah keluar dari daerah. Merantau. Pengen merantau itu. Budayanya tuh merantau. Nah, merantau itu memang karena pengen jadi penyanyi di Jakarta atau ya kuliah gitu, bener-bener Sebenarnya bisa aja kuliah di Padang, banyak universitas yang bagus di sana. Cuman permasalahannya gimana caranya dekat dengan industri. Oh, jadi memang ada tujuan ke sana. Tujuannya ke situ. Nah, karena gini mas, di Sumatera Barat pada waktu itu bingung mau apalagi sih yang harus dicari gitu loh. Karena untuk positioningnya waktu itu udah bagus. Mau kayak gimana lagi sih kalau ya berarti kalau nggak ada lagi yang dicari berarti harus upgrade mas. Ya makanya aku memutuskan untuk pindah dari Padang, cari tempat yang dekat lah dengan akses yang bisa menuju aku ke industri yang lebih besar. Gitu. Selama di Padang itu merasa terkenal nggak? 12 album loh gitu. Masa kecilnya itu kayak jadi beda mas, masa kecilnya. Jadi kan kalau orang-orang kan nggak ada waktu main ya? Main-main mana gitu kan, main selokan apalah segala macam. Nggak bisa mas waktu kecil sama justru. Karena waktu itu memang nggak ada lagi penyanyi anak-anak selain aku waktu itu. Oh, jadi ini dong terkenal banget dong sebagai penyanyi anak ya? Penyanyi anak. Jadi agak ribet kalau keluar pun juga pasti tahu orang-orang. Gitu loh mas. Nah setelah itu berarti udah semangat banget ngomong. Mas Yogi udah seleb itu ya di Padang ya? Aduh berat sih kalau ngomong. Nggak, paling orang udah tahu gitu loh. Yogi Nandes nyebut misalnya saya Bukit Tinggi, Yogi Nandes tahu nggak itu? Dulu orangnya taunya Yogi Novrio Nandes, nama lengkap dulu. Nama panggungnya itu juga?
Yogi Nandes, biar Yogi Nandes. pendek. Orang susah nginget. Jadi ya masa kecilnya kayak gitu ya, nyanyi, manggung, yang nggak jauh-jauh dari itu sih Mas. Ya masa kecilnya ya memang agak sedikit beda dari anak-anak yang lain. Demi mimpi ya. Iya, untungnya tuh emang dari akunya sendiri yang mau. Iya, oke. Manggung itu pertama kali dapat honor berapa? Aduh, Ingat nggak? pertama Tahun berapa kali itu? 2000. Tahun 2000? Tahun 2000. Manggung pertama kali? Manggung pertama kali, belum pernah ngadepin orang banyak. Sudah rekaman belum? Belum. Belum rekaman? Belum rekaman. Manggung? Tapi udah dibayar? Belum dibayarnya pakai pistol air. Berarti usia berapa itu? Usia belum 7 itu, 6 lah. Jadi waktu itu ada acara lah di Sumatera Barat, di Bukit Tinggi. Terus mama aku bilang, berani nyanyi nggak? Oh, ditantang. Kalau berani nyanyi, mama beliin pistol air. Oh, yang bayar mama berarti? Mama yang pertama kali bayar mama aku. Oke. Ternyata ya udah setelah itu kecanduan nyanyi panggung. Kalau udah panggung pengen nyanyi. Ya, bayaran honor profesional pertama aduh, berapa ya? zaman tahun 2000-an itu masih SD berarti? Masih SD udah dapat fee tapi? Udah dapat fee. Cuma ya itu kan dikelola orang tua, tuh masih makanya itu gue nggak terlalu tahu persisnya seperti apa gitu. Nah, setelah 12 album, setelah besar tanda kutip di Padang, di Sumatera Barat, kemudian Mas Yogi memutuskan pindah ke Jakarta, Yes. mendekatkan dengan industri musik. Iya, benar. Kemudian apa yang dilakukan sambil kuliah? Dilakukan sambil kuliah. Nah, Aku untuk manggung. mewujudkan mimpi itu. Aku tetap asah. Maksudnya nggak cukup dengan belajar dengan guru vokal doang, Mas. Kan jam terbang itu perlu tuh, Mas. Jadi sambil kuliah cari kafe di mana-mana, reguleran, nyanyi dan lain-lain, kayak gitu. Wedding, pokoknya semua yang bisa ada stage buat aku hajar gitu, Mas. Buat ngelatih sebenarnya. Terus juga ikut-ikutan kayak semacam seleksi-seleksi di label rekaman. Adalah label rekaman yang cari penyanyi, audisi. Nah, jatuh bangun di label rekaman, maksudnya ada yang udah mau jadi nih, Mas. Terus gagal, banyak aja kendala. Ada yang udah produksi tapi nggak jadi edar, ada yang produksi tapi nggak promo. Nah itu ada aja kayak gitu paling selama kuliah. Itu di luar 4 single ya? Yang pernah rekaman tapi gagal edar itu di luar itu. Itu jadi gimana tuh? Sempet drop apa? Untuk memunculkan kembali mimpinya itu loh. Itu drop lah pasti, drop lah. Manusiawi gitu, Mas. Awal-awal ya drop dulu. Ya cuman ya mungkin karena anaknya emang seneng nyanyi ya. Ada lagi ikut lagi gitu, Mas. Ya nggak putus asa sih. Itu sempet ke Bogor berarti ya? Di Bogor, kuliah di Bogor. Kuliah di Bogor di IPB. Di IPB. Berarti ngkosnya di Bogor juga berarti? Bogor. Baranang Siang apa Dermaga? Baranang Siang. Di Baranang Siang. Kafenya itu di mana berarti? Apa? Manggung dari kafe ke kafe itu area Bogor kota itu. Bogor kota. Macam-macam. Oh, oke. Jadi ya keseharian kayak gitu, Mas. Selama berapa lama itu? Aku nggak inget persis selama berapa lama, cuman bisa dibilang sering. Ada temannya minta gantiin, misalkan gantiin langsung ada butuh ini nih, langsung in charge gitu-gitu. Tapi ada duitnya? Ada duitnya dong, Mas. Oke. Udah mulai. Kalau nggak ada nggak diambil tuh ya? Diambil, cuman semangatnya tidak sebesar ketika ada. Gitu. Sering dapat tawaran seperti itu? Yang mana tuh? Manggung itu bisa seminggu bisa berapa kali gitu hitungannya? Secara rutin gitu. Secara rutin waktu masih kuliah. Waktu masih kuliah itu paling yang pasti itu weekend tuh pasti lah. Jumat malam, Sabtu malam, nah pasti nyanyi biasanya kafe-kafe lah gitu. Itu terkenal dong di antara penyanyi-penyanyi kafe, di antara teman-teman di komunitas itu udah orang tahu lah itu Yogi Nandes tuh. Beda sih, Mas, nggak bisa kita bilang terkenal karena memang segmennya beda ya, Mas ya. Bukan, kita nggak bisa bilang terkenal di komunitas itu karena banyak banget, Mas, sebenarnya. Jadi aku bilang ya biasa-biasa aja sih. Cuman ya nyanyi pasti kayak gitu. Setidaknya bisa tetap menjaga ini ya, menjaga vokal ya, suara ya. Nah, kemudian Mas Yogi, saya dengar sempat ikut kontes dangdut Indonesia. Itu satu-satunya ajang yang diikuti atau sebelumnya? Enggak dong. Aku pernah ikut Idol, X Factor,
Sebenarnya aku tuh pop aslinya, kecemplung lah di dangdut di KDI. Minang, Melayu. Enggak, justru pop sebenarnya. Kecemplungnya ke Melayu gitu. Kecemplungnya kalau kita orang Padang pasti bisa Melayu biasanya. Karena ketika kita nyanyi lagu daerah Padang itu cengkoknya mirip Melayu. Iya. Nah, cuman kalau saya ditanya convert zone-nya di mana ya di pop. Nah, gitu. Cuman ya kebetulan jodohnya di KDI waktu itu gitu loh Mas ya jalannya dari KDI dulu. Maksudnya ketika di ajang-ajang pop itu ada aja kendalanya Mas. Maksudnya kan dalam artian kendalanya bukan tidak lolos, tapi dari aku tuh waktu itu masih karyawan kantoran ceritanya. Udah lulus ceritanya nih. Udah lulus kuliah kan. Ikut X Factor lah ceritanya, maju berapa tahap. Jadi selama kuliah itu benar-benar hanya nyanyi di kafe itu ya? Iya. Belum ada keinginan untuk ikut audisi gitu? Belum. Sama sekali ya? Belum. Maksudnya mikirnya gini, mindsetnya gini. Orang yang bagus-bagus aja tuh ada yang nggak lolos loh. Gitu. Jadinya nggak beraniin diri untuk ikut. Gitu. Jadi sempat minder berarti? Nggak percaya diri gitu? Bukan sempat minder, tapi lebih kepada pola pikirnya orang yang nggak lolos aja tuh orang yang bagus aja nggak bisa nggak lolos. Ada faktor luck di situ gitu. Jadi makanya aku nggak ikut selama kuliah, nggak nyoba. Nah setelah kuliah lulus kuliah masuk jadi karyawan kantoran di Jakarta berarti dah? Jakarta. Terus nah itu baru kepikiran. Kenapa coba nggak apa-apa lah coba gitu. Ya alhamdulillah sih Mas bisa ngelewatin beberapa tahap, tapi waktu itu tuh ada pengangkatan karyawan tetap ceritanya. Ingat banget harus training ke Bandung. Nah kalau lu nggak training ya berarti nggak bisa. Itu perusahaan apa itu? Perusahaan salah satu perusahaan BUMN lah. BUMN udah mantap lo padahal BUMN lo. Terus ya akhirnya ya apa ya ketika ada trainingnya dengan tahap berikutnya itu berbarengan harinya. Aku mundurin diri dengan pola pikir kayak gini. Training sama apa ya? Training sama audisinya? Iya, audisi barengan? Berikutnya. Barengan, akhirnya aku mundurin diri dari audisi. Karena mikirnya pola pikirnya gini. Orang balik lagi tuh Mas, orang yang bagus-bagus aja tuh bisa nggak lolos. Lu sebagus apa, materi suara lu sebagus apa, lu packaging lu bagus, tapi kalau lucknya belum di situ, ya enggak juga. Sedangkan ini karyawan kantor fix nih, udah pasti. Gue bisa gajinya naik, masa depannya terjamin, kesejahteraannya pasti bakal lebih oke gitu. Ya udahlah nggak usah deh kantor dulu. Ya udah. Nah itu audisi ke berapa berarti? Aduh aku lupa tahap berapa ya itu X Factor ya, aku lupa. X Factor ya? Iya X Factor yang 2000 enggak 2000 zamannya setelah Bukan Fatin kan berarti? Bukan, setelah Fatin. Setelah Fatin. Zaman setelah Fatin. Itu audisi pertama yang diikutin? Audisi Idol juga pernah tuh. SMA. Duluan mana? Idol dulu, SMA. Idol tuh aku nyolong umur. Nyolong umur. Akhirnya terbentur karena UN. Nah, itu kalau itu make sense lah ya. Makanya aku bilang tuh banyak banget kendala-kendala Mas sebenarnya. Ya udah. Nah, akhirnya ya ketemu KDI. Di KDI ini ternyata kenapa waktu itu akhirnya aku bisa milih untuk tetap karena support kantor. Ganti manajer. Kebetulan manajernya di kantor yang sama berarti ya? Masih ya? Iya, manajernya orang ternyata tuh orang kampungku sendiri. Dekat lah, rumahnya nggak jauh. Ternyata kita baru tahu kita sekampung. Gak apa, terus aja. Nggak apa, ikut, kita support gitu. Dan akhirnya karena restu dari kantor ya udah aku ikut jalan terus walaupun ujung-ujungnya resign kan karena izin terus udah banyak tuh. Gak enak ya? Omongan kiri kanan, besok gua mau ikut Idol biar gua bisa izin dulu kayak Yogi. Nah, udah ada omongan gitu. Nyindir. Disindir ya? Ya. Akhirnya resign juga ujung-ujungnya. Itu larinya kenapa akhirnya ke KDI? Merasa tertantang kan atau sekalipun itu bukan jalur musik yang dipilih dari awal itu loh? Paksaan kiri kanan. Jadi tuh ada temanku yang paksa, ada saudaraku yang masak, dia bilang gini, lu tuh bisa sebenarnya nyanyi lagu dangdut. Kenapa sih harus idealis banget ke hip-hop? Dia bilang gitu. Kenapa nggak coba nih KDI? Gue yakin lu bisa, gue punya feeling lu bisa. Pada disuntikin gitu ke kepala aku Mas. Walaupun pada saat itu aku mengikuti ajang tersebut dalam kondisi
apresiasi ke musik tersebut tuh masih sedikit. Maksudnya mungkin masih belum matang. Setengah hati ya. Belum matang mungkin jiwa penyanyinya, dalam artian masih mengkotak-kotakan genre. Genre ini lebih baik dibanding genre itu. Nah, gitu loh, Mas. Tapi ya nggak apa-apa deh, challenge diri sendiri. Ikutlah tuh. Ternyata pas ikut itu lagi Mas, jalannya digampangin, dimudahkan. Malah lebih gampang ya, dimudahkan. Maksudnya pas penjurian yang tadinya aku tuh cuma tahu 2 lagu dangdut tok waktu ikut KDI, nggak tahu lagi lagu lain. 2015. Aku inget Pelaminan Kelabu sama Jandaku, udah tok, nggak ada lagi yang lain. Ya nggak mungkin bawain lagu-lagu top 40 dangdut kan untuk kita kompetisi. Kita sambut Mas Yogi dengan lagu Jandaku. Itu lagu yang dinyanyikan saat audisi itu. Iya, audisi. Oke. Jadi lagu pertama aman, lagu kedua aman. Coba aku masih pengen explore kemampuan kamu, jurinya ngomong gitu. Siapa tuh? Yang ngomong siapa tuh? Mbak Berta. Oh, Berta, vokalis ya? Iya, pelatih vokal. Pelatih vokal ya. Deg-degan Mas, takutnya disuruh lagu dangdut lagi. Kamu bisa genre apa aja? Langsung lega. Oh, saya bisa pop, saya bisa ini. Coba dong nyanyi. Oh, setelah itu lolos. Gue lancar. Gitu. Gak tahu nih basic gue itu. Iya makanya. Ya udah, akhirnya gitu. Kemudian akhirnya lolos. Audisi. Aku cuman pra audisinya cuma dua pra audisi, habis itu langsung masuk TV. Yang langsung panggung besar. Berarti berapa besar itu? Udah 12 ya? Belum, itu tuh yang udah SMS itu 40 kalau nggak salah. 40. Lolos lagi sampai 4 besar. 4 besar. Terakhir 4 besar. Tapi 4 besar. Luar biasa. Tapi itu stres tahu Mas, aku Mas. Maksudnya kayak masuk kandang singa. Kita dari pop terus tiba-tiba masuk ajang dangdut nih. Semua yang kita lawan semuanya penyanyi dangdut pure. Yang cangkoknya udah gila-gila. Penyanyi lagu-lagunya banyak yang mereka ketahui, sedangkan aku tuh besok nyanyi lagu ini, episode ini nyanyi lagu ini. Gua nggak ada satu pun yang tahu Mas. Stres gak? Itu kan ada mentornya kan? Ada. Tapi kalau bukan masalah mentornya Mas, kalau kita nggak tahu lagu, iya ya. Mentornya mau ngajarin apa ke kita, ya kan? Itu kan Senin sampai Jumat acaranya. Satu episode bisa nyanyi 2 sampai 3 lagu. Contoh. Kelar on air, nyampe karantina jam 2 malam lah. Acara dulu kan lama-lama, tengah malam. Masih di Taman Mini tuh? Masih Taman Mini. Oh, masih Taman Mini. Nyampe karantina, dibagiin lagi lagu baru buat besok. Tahu nggak? Tahu, harus tahu Mas. Ya gimana caranya ngapalin dari jam 2 pagi itu sampai jam 8 pagi harus ketemu pelatih Mas. Ya gimana nggak stres, pengen cepet-cepet keluar. Pengen cepet-cepet keluar tapi terus naik ya. Memang besar ya. Dan cepet-cepet keluar sampai bilang ini sama pendukung gue, besok udahlah nggak usah lagi lah dukung capek. Tapi tetap aja jalan selalu mulu. Itu cara Mas Yogi untuk tetap ini gimana? Maksudnya tetap ya mau nggak mau karena udah nyemplung kan. Itu ada satu momen. Biar gak stres gitu maksudnya. Iya. Jadi ada di berapa besar aku lupa. Ada satu momen aku dapat lagu dan aku udah bener-bener capek karena mungkin diforsir kan Thomas. Mungkin kalau seandainya itu ajang pop tidak akan se-forsir itu ya kan, karena banyak tahu lagu yang aku tahu lagu-lagu pop. Lebih gampang ya. Maksudnya lebih enjoy lah di kompetisi. Nah pas waktu itu mikirnya dapat lagu nggak keburu aku hafalin dan akhirnya sampai panggung on air sampai nana nggak baca lirik tapi pakai notasinya doang, liriknya aku nana. Itu penampilan terjelek. Saking nggak hafalnya. Tapi nggak hafalnya. Itu kan drop tuh Mas. Udah, berarti malam ini gue keluar. Pikiranku. Ternyata SMS-nya tetap aja tinggi. Nah, disitulah aku baru berubah mindset. Berarti orang punya harapan besar ke aku gitu loh. Ada kepercayaan orang-orang ke aku. Kenapa masih bisa dukungannya masih bagus gitu kan? Ini seluruh Sumatera Barat waktu itu kayak ngevote semua tuh. Nah iya, makanya sejak itu tuh jadi ngerubah pola pikir. Nggak bisa gue harus kejar ketertinggalan. Baru tuh cari enaknya dangdut tuh gimana sih, dikulik satu-satu. Enaknya bawainnya gimana, biar kita enjoy di dangdut tuh gimana, istimewanya dangdut tuh apa. Ketika sudah appreciate ke genre tersebut, lancar Mas sampai 4 besar. Gitu. Itu apa akhirnya yang dilakukan? Ya akhirnya biar benar-benar jatuh cinta sama dangdut. Aku kulik satu-satu sih Mas. Setiap sisi dari dangdut tuh kukulik. Dalam arti enaknya apa, terus ngebawainnya enaknya gimana,
Terus apa ya treatment yang harus aku lakuin di panggung, aku kulik satu-satu, cari referensi banyak di YouTube. Akhirnya ya barulah mulai bisa Menemukan. lebih luas lah untuk dangdut waktu itu, dan sampai 4 besar. Itu siapa yang waktu itu suka diajak ngobrol itu? Artis mentor atau Kalau penyanyi untuk dangdut untuk nampar diri sendiri itu sendiri mas, diri sendiri diri ya? sendiri. Nah kemudian ya pasti ada pelatih lah yang Ah. bantu pasti. Ketika udah nyampe pelatih pasti ya brainstorming kan, ini yang enaknya gimana, harus gimana, bener nggak yang gue lakuin kayak begini. Itu mentornya artis bukan? Artis penyanyi dangdut bukan? Mentornya waktu itu ada penyanyi dangdut, Siapa ada itu? Mbak Berta, Mbak Berta. ada Yang penyanyi dangdutnya siapa itu? Mas Jul Kriwil, sama udah itu doang kok waktu itu. Nggak ada yang Jadi kebanyakan memang dari diri sendiri untuk ini ya, tetap buat ngagetin, buat kasih supaya bangun gitu. Diri sendiri. 2015 tuh berarti KDI keberapa itu ya? Aku nggak tahu mas. Waktu itu juga ditanya sama orang TV. Kan kita diwawancara nih, penyanyi KDI yang kamu tahu siapa? Cuman tahu Nasar sama Siti KDI. Wah, awal. Karena emang nggak pernah nonton. Waktu itu. Itu 2004 Mas Yogi. Jadi saya saben minggu dulu liputan mereka sampai akhirnya Siti yang jadi juara pertama, yang juara kedua itu Selvi Nafilah. Oh, Selvi. Yang juara ketiga, yang juara dua Gita. itu Kita bukan Kak Gita. Safarudin Safar Makassar. atau Nasar ya. Pokoknya itu dua tiganya kalau nggak Nasar Safarudin. Saya pertama naik pesawat ke Makassar ke rumahnya Safarudin. Safarudin. Oh iya, dia orang Makassar. 2004 gitu. Ya gitu, dan akhirnya ya makanya mungkin semakin berjalannya waktu makin dewasa cara memandang genre itu loh mas. Tua banget ya. Enggak kelihatan tuanya, jadi 2004 udah Ya nggak usah dibahas gitu. Orang gua aja nggak ngeh tuh. Dia sendiri. Jadi akhirnya Mas Yogi dari KDI itu mulai menikmati dangdut. Iya, jadi bukan menikmati dangdut, lebih tepatnya lebih merasa nyaman. mulai bisa beradaptasi, maksudnya bisa di genre itu gitu loh mas. Itu siapa juaranya saat itu? Mahesha Riau. Oh, dari Riau ya. Cuman kalau ditanya sekarang, pasti setiap penyanyi yang bisa beberapa genre pasti dia punya satu genre yang paling dia Unggul. nyaman di situ. Nah, ya sama tetap di pop juga sih mas. Akhirnya setelah keluar KDI baru bikin single pop juga ya, balik Bikin lagi single waktu itu pop dangdut dulu, karena pop nggak dangdut. mungkin jauh-jauh dari Oke, Ajang. Kemudian dapat label, bikinnya pop Melayu. Kalau dari, bentar Mas Gigi, kalau dari harusnya manggilnya udah nih. Kalau dari Ya, nggak kalau dari KDI, sekalipun sekalipun 4 besar nggak ada hadiah rekaman ya? Hanya untuk Enggak, kita di juara kontrak. satu ya? Hanya untuk juara ya? 1-2. 1-2 ya? Iya, itu pun single ada single. Oke. Nah setelah keluar dari KDI, apa yang Mas Yogi lakukan sebelum rekaman dangdut, pop oke. dangdut itu? Justru rezekinya di host mas waktu itu. Jadi belum ada label kan waktu itu yang mau sama aku. Jadi aku sembari menunggu untuk ada kesempatan rekaman, ya aku jadi TV host, bawain acara otomotif olahraga. Oh, MNC pasti ya? MNC. Ya iyalah, kotaknya MNC. Terus diambil juga tuh ya, tawaran itu ya? Ambil. Sekalipun nggak nyanyi maksudnya? Nggak nyanyi. Cuman ternyata setelah dicoba enak sih, seru gitu loh mas. Ya maksudnya sedikit banyak kuliah kan komunikasi juga, jadi pas ya? punya perbekalan lah sedikit banyaknya gitu loh. Terus ya kumpulin duit, bikin single sendiri mas. Aku cari pencipta sendiri, otak musiknya aku juga mikirin. Itu masih nge-host tapi? Masih sambil nge-host. Sambil nge-host. Maksudnya dalam artian, gue penyanyi, kenapa gue nggak keluarin karya ya? Akhirnya ya udah keluar karya, keluar satu single yang aku produsen diriku sendiri lah jatuhnya. Nah, kalau untuk ditanya hasilnya ya nggak terlalu yang gimana-gimana. Cuman untuk kebutuhan sisi batin sebagai seorang penyanyi itu terpenuhi mas. Betul. Yang penting berkarya itu tadi. Iya, kayak gitu. Itu nggak kepikiran saat itu album? Kalau sekarang kan emang trik industrinya memang single by single kemudian jadi album itu gitu. Karena saat itu trennya udah single. Udah ya? single. Oke. Udah bikin single. Tapi nggak kepikiran bikin album saat pertama kali itu.
nggak kepikiran karena terlalu berat kalau seandainya aku kerjain sendiri gitu loh Mas. Nggak tahu kalau ada label ya pasti pengen lah. Nah kemudian baru tuh ada label yang tertarik ya barulah bikin single pop Melayu pertama kali. Setelah label ya? Setelah bikin sendiri. Bikin sendiri? Ya. Itu single kedua berarti ya? Single kedua masih Melayu ya? Udah mengarah Melayu ya? Tipis. Dia udah pop cuman ada Melayunya sedikit. Oke. Kemudian itu apa judulnya? Amba Bisma, Perwayangan, cerita Perwayangan. Bisma, oke. Kemudian dari ANR tuh ANR ku masih Gitu Wardana, Bass Jam. Jadi dia pikir gini, orang Bogor juga itu. Kenapa nggak kita coba Yogi back to basic ngomongnya gitu. Maksudnya ya kita balik lagi ke pop, dia bilang gitu. Maksudnya kamu kan aslinya pop, kenapa nggak kita coba? Mikirnya berat sih Mas waktu itu, karena kan dalam artian pasarnya kompetitornya tuh berarti Rizky Febian, Afgan. Betul. Gue sanggup gak ya? Nah itu loh, bisa survive gak ya? Mereka tuh meyakinkan aku gitu loh, bisa. Coba aja dulu, kita nggak tahu kalau nggak nyoba. Ya udah bikin lagu pure pop. Waktu itu memang sudah bener-bener pop ballad. Ya keluar dari sana barulah ini Tahalang Restu sekarang. Itu sebentar Mas Yogi, tanggapan saat itu apa? Akhirnya menyanyi lagu pop lagi itu. Itu tuh kayak semacam orang-orang ngomongnya gini, alah penyanyi dangdut juga sok-sokan ngepop. Gitu ngomongnya tuh, ngomong gini, dia nyanyi lagu pop kayak ada dangdutnya ya. Gitu, karena orang-orang taunya udah keburu dangdut awal gitu. Image-nya emang di KDI kan muncul tiap minggu kan, tiap hari bahkan karena kan. Jadi itu image-nya udah kebentuk dangdutnya memang. Iya, itu paling ya masih ada yang positif banyak, cuma yang negatifnya ada kayak gitu paling. Iya, jadi kalau nyinyiran warganet itu ya udah gitu. Apa-apa, biarin. Tapi jalan terus itu ya. Jalan terus. Bodo amat ya sama mereka ya. Nggak apa-apa. Orang kan berarti nggak bisa bikin semua orang suka toh Mas. Ya, orang kan ada masalah taste-nya juga. Mungkin aku bukan pangsa pasarnya, bukan orang itu, anggapnya gitu aja. Dibawa santai. Nah setelah itu barulah sekarang yang label yang Sony sama Mega Musik. Single pertama dengan Mega Musik ya? Iya. Sony ya. Tahalang Restu ya. Ini kenapa Mas Yogi ini apa namanya larinya ke balik lagi zaman masih kecil sampai remaja, lagu-lagu Minang gitu. Iya, karena waktu itu pas ditawarin bikin lagu Minang itu dari Sony sama Megah, awalnya nggak terlalu tertarik sebenarnya. Awal-awal ya, karena berpikir gini, berarti gue downgrade dong. Nah, tapi setelah dikasih gambaran dari manajemen dan dari label, ini peluangnya kayak gini, banyak yang bakal bisa kita gali, yang bakal bisa kita explore di lagu ini. Melihat dari kuatnya pecinta musik Minang tuh gila-gilaan Mas. Ada yang views 115 M, ada yang 75 M, ngalahin penyanyi ini kan. Terus aku mikir gini, oh iya berarti secara prospek nih bagus, secara kebutuhan aku sebagai penyanyi batiniahnya sebagai penyanyi itu terpenuhi juga kok, karena nanti aku udah kebayang di kepala ketika ditawarin Sony bikin lagu Minang, oh berarti gue harus bikin lagu Minang yang kayak gini langsung muncul di kepala. Nah terus ya manfaat berikutnya ya aku bisa memperkenalkan budayaku sendiri ke orang-orang secara lebih nasional gitu, bahasa Minang. Walaupun yang di single ini tidak terlalu kental Minang musiknya, tapi setidaknya dari bahasa dulu lah Mas. Karena kemarin kenapa aku nggak dari pas hasil brainstorming aku sama tim, kenapa kita nggak bikin kental Minangnya, karena supaya bisa diterima dulu secara nasional. Jadi kita suntikin pelan-pelan gitu. Karena kalau kita bikin langsung klasik ya belum tentu betul bisa keterima pemikirannya kayak gitu. Okay. Ini nulis sendiri, dikerjakan sendiri lirik lagunya? Ini aku dibikin lagu sama Bang Tengku Syafiq. 3 komposer. Iya. Ya beliau yang bikin lagu dan beliau juga yang bikin musik. Sekaligus direct vokal juga dibantu sama Bang Tengku Syafiq. Langsung klik, maksudnya langsung disodorin lagu sama dia, suruh nyanyi atau sempet gue pengennya lagu yang begini, ada diskusi gitu nggak? Justru pas baru datang ke studio waktu itu dengan dia kayak enteng banget, kayak gak niat bikin lagu awalnya. Ngomongnya gini, abang nih udah bikin dek, tapi gak ada liriknya, adanya lagu notasinya doang.
kamu pengen lagunya kayak gimana? Ini orang awalnya gitu Mas. Tapi nah kita tuh yang brainstorming lagi lah tuh tema apa yang akan kita angkat di lagu itu. Ya akhirnya ya ngangkat cinta terhalang restu lah. Diskusi ngobrol sama Safi. Justru ngobrol itu doang. Oke, kita angkat tema yang nggak percintaan, tapi gue nggak mau putus cinta, gue nggak mau ditinggal, itu udah terlalu mainstream. Yang jarang, yang masih agak jarang apa ya? Ya terhalang restu. Dan akhirnya oke, bentar dia masuk studio, 5 menit kemudian keluar. Langsung jadi nih. Ajaib ya. Kalau hitmaker begitu ya. Iya, langsung dinyanyiin sama dia. Dia langsung nyanyiin di depan aku. Oh, ya udah aku coba langsung nempel Mas di kepala. Langsung nyanyi. Gitu. Itu akhirnya sampai rekaman butuh berapa lama itu? Masa pandemi begini. Untuk proses rekaman sih nggak terlalu lama sih Mas. Nggak ada susah, nggak susah ya, langsung klik langsung oke. Langsung klik. Mungkin dari sisi kita sebagai satu pemikiran, satu visi, dan kebetulan Bang Tengku Safik kan juga masih orang Sumatera, jadi budayanya dekat lah, Mas. Jadi sedikit banyaknya dia pasti dapat gambaran gimana sih kalau musik Melayu, gimana sih musik Minang gitu loh. Ya that's why kita pilihnya Bang Tengku Safik untuk diajak waktu itu. Gitu. Oke, Sobat WK, pengen denger suaranya Mas Uda Yogi Nandes. Udah pula. Ini Mas, udah Yogi mau nyanyi lagu Terhalang Restu nih. Udah, silakan. Aku nyanyi rapnya ya. Boleh. Oke. Hancur hatiku berderai-derai, cinta denai tak sampai, Maminang adia kapalaminan padi rasa disai sambilu, cinta kita tak bertemu dan dihalang restu. Dah. Emang cengkoknya masih muncul sih itu ya? Ya, kita kasih tipis-tipis lah biar ini, biar ini kan Minang, adalah dikit-dikit ornamen cengkok-cengkok Minang tipis-tipis. Oke, ini ceritanya jadi ada pasangan yang memang tidak direstui untuk terus sampai ke pelaminan sama gitu ya, orang tuanya, ya benar. Karena kan kalau yang seperti yang kita lihat sekarang tuh masih relate lah dan masyarakat sekarang gitu loh Mas. Makanya kita bikinnya ini. Apalagi tuh kayak semacam ada orang yang mikirnya gini loh. Budaya pas anaknya minta restu, dia orang mana? Orang Jawa. Jangan orang Jawa. Jangan orang Sunda, jangan orang Medan apa. Menganggap budaya dia lebih baik dibanding budaya orang lain gitu. Sebenarnya kan bukan itu kan stereotip doang, kembali lagi ke pribadi masing-masing kan Mas. Nah, itu tuh faktor yang kenapa kita coba bikin itu dan kebetulan di beberapa masyarakat Minangkabau juga masih ada kayak gitu. Ada nggak boleh sama orang Jawa, nanti pulangnya susah. Kan udah pesawat sekarang Mas, udah nggak kayak dulu. Jauh ya soalnya. Kalau dulu kan pemikiran orang dulu kan mungkin kapal lama, kan udah pesawat 1 jam 40 menit udah nyampe. Nah, atau enggak perbedaan pendidikan, terus status sosial dan lain-lain. Nah itu tuh sebenarnya kan ya bukan stereotip sih yang berkembang, stigmanya udah muncul begitu duluan, ya udah nempel kayak gitu duluan, sedangkan itu kan balik lagi ke pribadi orangnya. Nah makanya aku sama Bang Teguh Safik tuh bikin temanya ini gitu. Terakhir Mas Yogi Nandes, saya lihat kok kayak punya keresahan gitu terhadap terutama lagu-lagu dari tanah Minang. Melihat misalnya nih lagu Jawa, lirik bahasa Jawa itu sekarang kan mulai banyak tuh yang di kayak dangdut koplo begitu. Kemudian sampai muncul Happy Asmara, muncul Denny Caknan, terus ada Darboy Gang yang bener. Bisa orang seluruh Indonesia jadi bisa tahu itu lagu meskipun itu berbahasa Jawa. Setelah Didi Kempot kembali populer gitu. Iya benar. Merasa itu seperti itukah kemudian ingin mengenalkan lagu-lagu Minang ke seantero Indonesia? Awalnya nggak kepikiran karena aku kan tinggalnya di sini Mas, jadi nggak terlalu update dengan gimana sih industri musik Minang di sana sekarang gitu Mas. Nah cuman setelah dikasih gambaran baru kepikiran,
oh kenapa nggak kita coba, mungkin bisa jadi musik berbahasa Minang lah yang akan menjadi nextnya gitu loh Mas, bisa menambah deretan lagu-lagu daerah yang bisa diterima secara nasional. Sekarang kan banyak tuh Jawa udah pastilah. Sekarang sudah mulai juga teman-teman dari musisi-musisi Indonesia Timur keterima secara nasional. Ya semoga gerakan yang aku lakukan bersama Sony dan Megah Musik ini bisa menjadi awal yang baik lah gimana caranya supaya setelah ini mudah-mudahan musik Minang lah yang bisa diterima secara nasional kayak gitu Mas. Ada rencana apa setelah ini Mas Yogi? Yang pasti promo-promo masih jalan untuk Talang Restu dan ya bikin single Minang lagi lah pasti. Album ke-13 barangkali. Benar. Amin. Kalau sekarang kan memang sudah ikut pola kerjanya label ya kita single by single jadi album ntar. Tapi harapannya mudah-mudahan album ya, ada. Alah, iyalah pastilah Mas. Kalau misalnya begini, bikin album Minang ke-13 masih ada semangat nggak itu Mas Yogi? Semangat dong pasti. Semangat. Kalau mungkin bedanya butuh ini takes time, butuh waktu lama kalau pola kerja yang sekarang. Kalau dulu itu bikin lagu album daerah di Padang itu rekaman 3 hari jadi satu album Mas. Oke. Kalau di sini kan cari lagu aja lama, workshop lagi, benang merahnya apa yang akan diangkat kayak gitu-gitu kan. Tidak sesimpel kita bikin di sana gitu. Menyanyikan ulang lagu-lagu lama yang pernah dinyanyikan untuk jadi album gitu. Itu juga kepikiran ya. Kepikiran. Jadi pengen lah bawain lagu-lagu legendnya sana, kita coba kemas lagi gimana caranya bisa diterima anak-anak muda sekarang. Gitu. Ini sekarang kalau Mas Yogi pulang ke Bukit Tinggi udah di gitu ya. Wah. Justru karena udah lama nggak di sana Mas. Oh. Ada beberapa orang yang lupa pasti. Keluarga tapi masih ada di sana. Semuanya. Masih ada di sana kan? Semua keluarga di sana. Oke. Orang tua di sana. Terus kalau pulang justru orang lebih taunya KDI-nya. Oh. Karena muka tuh udah beda sama waktu kecil Mas, gak ada mirip-miripnya. Jadi mungkin orang-orang lebih taunya oh Yogi yang KDI gitu. Pangkling gitu ya orang Jawa bilang ya. Iya, pangling. Ya beda. Mudah-mudahan sih saya berharap suatu hari nanti Mas Yogi bisa duet bareng Tulus nih sama-sama orang Padang. Orang Padang nanti bisa. Banyak Mas yang Padang tuh, Afgan juga Padang. Afgan juga tuh. Mudah-mudahan mimpinya itu terwujud. Amin gitu. Ya Allah. Kolaborasi, sekarang waktunya kolaborasi. Pakai bahasa Minang pula. Amin. Itu layak diajak loh Mas Yogi, itu mereka tuh. Aduh. Diajak kampanye untuk ayo kita nyanyi lagu Minang gitu. Semua ya kali aja nyasar Tulus nonton ini ya Mas ya. Nyasar. Muncul ya kan, langsung klik. Bener-bener. Mudah-mudahan. Kalaupun enggak Mas Yogi harus deketin mereka tuh. Ayo kita sama-sama orang Padang nih kolaborasi. Kolaborasi orang awak. Ayo bener juga Mas. Baik, terima kasih udah Yogi Nade sudah mampir ke podcast Kinari, ke Warta Kota. Mudah-mudahan mimpi dan rencananya terwujud. Amin. Kita tunggu album ke-13-nya. Amin. Udah Yogi dan kolaborasi tadi terutama. Insya Allah. Amin. Terima kasih buat Sobat WK yang sudah nonton podcast Kinari. Jangan lupa subscribe, pencet loncengnya, begitu ya sampai. Jangan lupa tetap nonton di episode berikutnya dan tetap sehat Sobat WK. Terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya.